Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan kita masih bisa bersama-sama mengadakan ibadah. Walaupun kita lakukan secara online, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk menyiapkan hati kita bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di tengah masalah yang kami hadapi, kami tetap mendapatkan sukacita dan kekuatan dalam Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu pada pagi hari ini. Kami mau memberikan hati kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, keberkenan kepada Tuhan. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Bahkan semua kami yang ada, kami dapat merasakan hadirat Tuhan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, setelah ibadah ini kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, katakan ajaib buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Engkau Raja bagi setiap kami. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Dengan segenap hati katakan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, katakan Kau Raja atasku. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Dengan cinta kepada Tuhan katakan, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding. Tapi sungguh percaya Tuhan, tiada Allah seperti Engkau. Engkau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, katakan Kau Raja atasku. Lebih sungguh lagi, hanya Kau yang mengayapi kita. Mari katakan haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama, angkat suara puji Tuhan, sebab Dia ajaib. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Saudara dimanapun kita berada, mari kita lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Yang di rumah dimanapun kita berada, mari angkat suara puji Tuhan, sebab ada kuasa di atas setiap pujian kita. Layak berkuasa, meminta selamanya. Lebih sungguh lagi, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib
Raja mulia. Lebih sungguh katakan, Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan tempat yang paling aman adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan atas setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berikan hati kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan ucapan syukur katakan, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Tuhan, dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau belajar bersyukur, sebab ada mujizat Tuhan dalam setiap ucapan syukur kami. Pagi ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dengan segenap kerendahan hati kami. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Dengan cinta-Mu kepada Tuhan katakan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur. Kau Bapa setia, yang
mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami sungguh katakan, oh kami sembah Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih sungguh katakan, Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur Tuhan. Mari angkat suara. Kau yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Ya Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Kau yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah henti. Haleluya. Haleluya. Oh, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau lebih dalam lagi, menikmati kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, bercurahlah kasih-Mu, menjamah setiap kami Tuhan, memuaskan setiap kami. Haleluya. Oh, Kau menjamah kami, oh Kau penuhkan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tak dapat balas kebaikan-Mu. Kami berikan hati kami. Inilah pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Inilah korban syukur kami Tuhan. Kami berikan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau melengkapi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Kau belum
setiap kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, di tengah badai yang menerpa hidup kami. Mari dengan penuh iman katakan, dengan sayap naungiku, oh Tuhan, dalam katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang di saat badai, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang hati kami, jiwa kami, ketika Engkau melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau membawa kami terbang tinggi mengatasi setiap persoalan dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sungguh rindu mendengarkan firman Tuhan. Langit bumi akan berlalu, tapi kami percaya firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga hidup kami Tuhan berkenan kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan firman Tuhan bagi setiap kami. Kami yang mendengarkan juga boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh siap. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini yang menjadi doa saya, kiranya Bapak Ibu dan Saudara semua sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan tetap sehat, tetap baik-baik. Walaupun kita tidak bisa berhadapan muka dengan muka, beribadah seperti yang sudah-sudah, tapi biar kita tetap melekat kepada Tuhan, hati kita tetap sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema seruan yang menggetarkan hati Yesus. Ya, kita buka di dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Bapak Ibu beserta saudara sekalian bisa baca secara lengkap satu perikop ini. Saya hanya jelaskan supaya tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Di situ diceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Dengan murid-muridnya itu ada orang banyak yang berbondong-bondong. Ya, kita tahu ketika Yesus ada di satu tempat, maka orang akan banyak datang membawa orang-orang sakit, membawa sanak saudara mereka untuk mendengar firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Ya. Dan di situ dikisahkan juga ada satu orang pengemis yang bernama Bartimeus. Ya, saya garis bawahi Bapak Ibu, kata yang tertulis dalam kisah ini, orang banyak berbondong-bondong. Ya, Bapak Ibu, kalau banyak orang yang berbondong-bondong, pasti ada yang berisik, ada yang ngomong, ada yang teriak ini, ada yang ngomong itu. Tapi kita lihat telinga Yesus tertuju hanya kepada satu seruan, satu teriakan, yaitu teriakan Bartimeus. Yang menjadi satu pertanyaan dalam hati saya, Bapak Ibu, kenapa kok seruan Bartimeus itu yang sampai di telinga oleh Yesus, yang menjadi pusat perhatian dari Tuhan Yesus? Saya percaya banyak orang-orang yang berseru, banyak yang teriak-teriak juga minta tolong, disembuhkan, ya diberkati, dijawab doa-doanya pada waktu itu. Saya percaya Tuhan melihat ada hati yang tulus, ada hati yang sungguh-sungguh berseru. Bukan hanya sekedar berseru, bukan hanya sekedar meminta. Tapi Yesus melihat dan mendengar ada seruan di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu yang sungguh-sungguh membutuhkan Yesus di dalam kehidupannya. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman itu timbul dari pendengaran. Ketika Bartimeus mendengar orang-orang berkata, oh Yesus ada, Yesus datang di tempat ini. Maka ketika dia mendengar, imannya timbul, imannya tumbuh. Sebabnya ketika imannya timbul, imannya bertumbuh, dia tidak ragu-ragu untuk menyerukan nama Yesus anak Daud. Karena dia percaya nama itu nama yang berkuasa,
nama itu yang sanggup melakukan mujizat, nama itu yang sanggup memberikan jalan keluar atas masalah dan persoalan yang dihadapi. Nama itu nama yang menyelamatkan. Sebabnya dengan hati yang penuh kesungguhan, dia menyerukan nama Yesus. Dia mengatakan, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Kita lihat, walaupun Bartimeus orang yang cacat, pengemis, tapi dia memiliki kerendahan hati ketika berhadapan dengan Allah yang hidup itu. Dia tahu posisinya. Dia hanya manusia biasa, bahkan lebih hina daripada manusia yang lain. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia mengatakan, kasihanilah aku. Ya, dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak mendahulukan keinginannya. Tapi dia minta belas kasihan Yesus untuk turun di dalam kehidupannya, supaya dia disembuhkan, supaya matanya dicelikkan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi yang sulit seperti ini, di tengah-tengah ketakutan yang melanda dunia ini, mau kemana lagi kita minta pertolongan? Kepada siapa lagi kita harus berseru? Semua orang punya masalah. Baik dia itu pejabat, presiden atau raja sekalipun punya masalah. Bahkan mereka saat-saat ini punya tanggung jawab, punya beban yang besar. Bukan hanya untuk diri mereka, keluarga mereka, tapi untuk rakyat, bangsa yang mereka pimpin. Kepada siapa kita harus berseru? Kepada siapa kita bisa minta tolong selain kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus, karena dialah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia yang mengatur sejarah dunia ini. Dalam kondisi yang seperti ini, mari sungguh-sungguh berseru kepada Yesus, panggil nama itu. Karena hanya Dia yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan kondisi kita, yang sanggup juga membuat masalah-masalah yang berat ini menjadi masalah yang ringan, bahkan bisa diselesaikan. Dalam Alkitab kita ini banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang berseru. Ketika kita berseru, Allah mendengar. Ketika kita memohon, Allah meresponi permohonan kita itu, dan Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Pemazmur mengatakan, ketika kita berada dalam kesesakan, berserulah kepada nama Tuhan. Panggil nama yang berkuasa itu. Ketika kita memanggil Dia, maka Dia mendengar, Dia yang akan menjawab seruan kita. Dengan cara Dia akan meluputkan engkau dari segala kesesakanmu, dari segala masalah dan persoalanmu. Dan Tuhan inginkan Bapak Ibu, ketika doamu dijawab, ketika sakitmu disembuhkan, ketika ekonomimu Tuhan bangkitkan kembali, jangan lupa, kau yang sudah menerima pertolongan Tuhan, setelah itu muliakan Tuhan. Ketika engkau diluputkan, maka dikatakan, dan engkau akan memuliakan aku. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, dan jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita ditolong Tuhan,
Mari tetap percayai Dia. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kalau udah ditolong kita lari, kita jauh. Kita sibuk dengan berkat-berkat yang sudah kita terima. Kita nikmati dengan puas. Dan kita lupa dengan si pemberi berkat atau yang menolong hidup kita. Ya. Yoel pasal 2 ayat yang ke-32 juga dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka orang yang berseru dengan sungguh-sungguh itu Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan luputkan. Mazmur 107 ayat yang ke-19 dikatakan, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saat-saat ini banyak hati yang cemas, banyak hati yang mengalami kesesakan, karena takut melihat kondisi situasi yang ada ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita lakukan selain berseru kepada nama Yesus. Panggil nama yang berkuasa itu, supaya kita tidak hidup dalam kecemasan. Cemas, takut, bingung, bimbang, khawatir itu tidak enak. Kalau kita hidup dalam kecemasan, kita nggak bisa menikmati tidur yang nikmat. Ya mungkin makanan, minuman tersedia di meja dengan begitu nikmatnya melimpah. Tapi kalau hati kita cemas, makanan yang nikmat pun tidak bisa kita nikmati. Ya, kita nggak punya nafsu untuk menikmati makanan itu. Karena pikiran kita terganggu, jiwa kita mengalami kecemasan. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam kecemasanmu, di dalam kesusahanmu, di dalam tekanan-tekanan yang kau alami saat ini, Yesus memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia yang akan menolong kita. Dan Dia yang melepaskan kita dari segala kecemasan-kecemasan yang kita hadapi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya perhatikan di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, seruan Bartimeus ini bukan seruan yang biasa-biasa atau bukan seruan yang asal-asalan sembarangan, pokoknya ya berseru, enggak. Tapi seruan Bartimeus ini adalah seruan yang keluar dari dasar hatinya, dari kepercayaan, dari imannya yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Sebabnya kita lihat seruan Bartimeus yang sanggup menggetarkan hati Yesus. Sehingga seruannya itu membuat hati Yesus jatuh belas kasihan kepada Bartimeus. Hatinya tergerak untuk menolong, untuk mencelikkan mata Bartimeus yang buta itu. Ya, kita lihat Bartimeus ini juga adalah seorang pribadi yang teguh, gigih. Ya, tidak gampang menyerah. Ayat 48 dikatakan banyak orang menegur. Banyak orang yang marah kepada dia supaya dia berhenti berseru. Tidak teriak-teriak lagi memanggil nama Yesus pada waktu itu. Tapi kita lihat hatinya teguh. Hatinya gigih. Semakin orang melarang dia, semakin orang memarahi dia. Mengatakan berhenti. Stop. Jangan teriak-teriak lagi. Tapi kita lihat dikatakan semakin dia keras, suaranya semakin kuat untuk
memanggil nama Yesus. Bapak Ibu, seharusnya itu yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Semakin berat masalah, semakin sulit kenyataan hidup yang kita hadapi, kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin tekun berdoa, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan sebaliknya. Banyak orang kalau dia menghadapi masalah, sudah berdoa satu kali belum dijawab Tuhan, dia mulai mundur. Ya, dia mulai keluar, dia mulai protes Tuhan, nggak mau menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Tapi yang harus kita lakukan seperti Bartimeus, semakin ada tantangan, orang-orang menyuruh dia untuk berhenti, dimarahin, tapi dia semakin kencang, semakin sungguh-sungguh, suaranya semakin lantang menyerukan nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Panggil nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, semakin berat tantangan hidup yang engkau hadapi, semakin banyak kesulitan menghadang di depan kita, biar kita juga semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pergunakan waktu kita yang ada untuk kita semakin melekat kepada Tuhan. Senangkan Tuhan, sukakan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Tuhan yang sanggup meluputkan kita. Tuhan yang sanggup menggantikan kecemasan-kecemasan dalam jiwa kita dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah. Amin firman Tuhan. Biar setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, arahkan hati kita kepada Yesus Tuhan. Mulai panggil nama yang berkuasa itu, berseru kepada nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa, yang sanggup menolong, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup juga mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pagi hari ini, hamba datang di hadapan-Mu, membawa seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang tahu kondisi yang mereka hadapi saat ini. Kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang sedang sakit dan berada di tempat pembaringan, hamba mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan turun kepada setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan baru supaya mereka bangkit dari tempat pembaringan mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, yang kehilangan pekerjaan karena kondisi yang sulit. Hamba percaya Tuhan yang sanggup menolong, membukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu supaya mereka dipulihkan dari segala kesulitan, mendapatkan pekerjaan yang baru untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Tuhan yang menolong rumah tangga yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, kurang harmonis, terjadi perselisihan. Damai sejahtera sukacita-Mu turun atas keluarga-keluarga umat-Mu. Supaya keluarga yang ribut, keluarga yang cekcok menjadi keluarga yang damai, aman, rukun kembali. Kasih-Mu yang mengikat, menyempurnakan setiap kasih kami, supaya kami saling mengasihi, saling menghargai, saling menerima segala kelemahan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang tutup bungkus seluruh sidang jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus, supaya kami bebas dari segala sakit penyakit yang menakutkan ini. Tubuh kami sehat untuk kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami, supaya turun damai sejahtera,
supaya masyarakat tidak hidup dalam kecemasan, tidak hidup dalam ketakutan. Tapi damai sejahtera sukacita dari Allah itu boleh turun bagi setiap kami umat-Mu yang ada di bangsa ini. Kami menyerahkan hamba-hambamu, pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, terutama menteri kesehatan, dan semua jajarannya yang menangani COVID-19 ini. Tuhan yang tolong berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini, dan kami tadahkan tangan kami menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, hikmat penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingin berkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dari gereja kita GBP Siloam. Yang pertama, semua kegiatan gereja tengah minggu diliburkan sampai kondisi mulai kondusif dari COVID-19. Dan yang kedua, jemaat dapat mengikuti ibadah umum disertai dengan perjamuan kudus secara online. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur atau minuman lainnya sebagai pengganti anggur pada tanggal 3 Mei 2020. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan ibadah, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat dikirimkan via transfer atas nama GBPS Siloam Mas Pion dengan nomor 1096046631 atau ke rekening BCA atas nama Esther Endahwati Marjuki dengan nomor 4100153845 dengan memberikan keterangan juga apakah itu persembahan ibadah, pembangunan, atau persepuluhan. Yang keempat, gereja mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagi kebaikan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.